Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Zafira Putri dengan NIM 2072330. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum sebagai berikut. Pengertian administrasi, kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dan pengertian kurikulum adalah menurut Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan KBM untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, administrasi kurikulum adalah suatu proses pengolahan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan KBM untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi administrasi kurikulum, yang dimana ada beberapa fungsi administrasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi kurikulum. Dalam Undang-Undang Sikdinas Nomor 14 Tahun 2003 terdapat 4 ruang lingkup administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Pertama, perencanaan kurikulum menempati posisi pertama dalam ruang lingkup kurikulum. Isi dari perencanaan administrasi kurikulum ini yaitu merencanakan kurikulum dan mengatur agar rancangan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada pengorganisasian kurikulum. Kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pelajaran serta mempermudah jalan belajar sehingga tujuan pembelajaran peserta didik dapat dicapai secara efektif. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan kurikulum. Proses yang diberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memerlukan sehingga dapat mencapai tujuan untuk yang diinginkan. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan administrasi kurikulum. Secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok, yakni 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademik. Akhir, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Berikut ini peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama ada implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakannya, guru hanya menerapkan kebijakan perumusan kurikulum. Yang kedua, adapter. Guru berperan sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyesuaian kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan daerah. Yang ketiga, ada developers, yaitu guru berwenang dalam
mendesain kurikulum, guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat mengembangkan strategi serta mengukur keberhasilan. Dan yang terakhir ada researcher, yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum, yaitu peran ini sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dan dalam meringankan kinerja sebagai guru. Dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan proses pengolahan kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti guru, peserta didik, dan seluruh sivitas akademik. Melalui administrasi kurikulum yang baik, pembelajaran dapat berjalan lebih teratah, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu meningkatkan kualitas hasil belajar. Guru juga memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pelaksanaan, tetapi juga sebagai penyelesaian, pengembangan, dan peneliti dalam mengembangkan kurikulum. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.